tetap saja kita tidak henti-hentinya bersilaturahim atau bersilaturahmi kepada keluarga kita yang belum selesai kita datangi bersama. Inilah bentuk keberkahan orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham." Dan bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Bahkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasir rahimahu." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung kerabatnya atau tali silaturahmi. Sering sekali orang tua kita dulu mengajak kita datang ke rumah adiknya, datang ke rumah mamanya, datang ke rumah abangnya. Setelah orang tua wafat, kalau orang tua orang Betawi bilang putus kompor. Kenapa? Tidak ada orang yang mengajak keluarganya itu silaturahmi. Oleh sebab itu, mumpung kita mengikuti jejak orang tua kita dulu, orang tua kita dulu mengajak untuk silaturahmi saudara-saudara. Bahkan sering kita dapati orang-orang tua kalau jalan, bahkan sampai anaknya berdumel. Bapak saya mah kalau jalan bukan jalan rekreasi, tapi jalannya itu kunjungan kepada saudara. Mau dia ke Bandung, dia datangin saudara. Dia mau ke Bogor, dia datangin saudara. Bahkan sampai ada anak yang cerita, ini gimana mau jalan-jalan? Orang-orang tua saya mah kerja bukan dia jalan-jalan, tapi dia masih silaturahmi kepada saudara. Ternyata di balik itu semua, orang tua kita dulu mengajarkan jangan memandang status sosial kita lebih hebat, sedangkan saudara yang miskin itu lebih hina daripada kita. Jangan memandang status sosial mentang-mentang apa paling adik itu datangin adik, atau status-status yang masih menyimpan permusuhan. Disitulah orang tua kita mengajarkan bahwa dia datang ke abangnya, dia datangin sebagai bentuk penghormatan sebagai abang dan dia sebagai adik. Mau dia itu adik, dia datangin sebagai penghormatan dirinya kepada adiknya. Karena dia abangnya cinta kepada adiknya. Bahkan kalau orang tua dulu kalau ada persoalan kepada ada abang dan adik, anaknya diomelin untuk ikut campur. Kenapa? Namanya satu rahim anak juga aku. Inilah ajaran orang-orang tua kita dulu. Bahkan kalau sebelum bulan Ramadan ada istilah nyorok, kalau orang Betawi. Yang adik datengin abangnya, bawain makanan, ngobrol sama kakaknya, atau anak datengin orang tua, nyorok bawa makanan. Dan juga lebaran juga sama, dia bawain makanan serantang dua rantang buat kakaknya atau buat orang tuanya. Dan inilah budaya-budaya ini yang tiap hari semakin hilang. Makanya kita belajar dengan orang tua. Bahkan gak cukup seminggu 2 minggu, bisa sebulan lebih. Itu silaturahim tetap berjalan yang diajarkan orang tua kita dulu. Semuanya bisa. Dia punya uyut, maka uyutnya diziarahin. Kalau tahu makam ayah daripada uyut, dia datengin. Dia punya kakek, makamnya dibersihin. Sebagai bentuk apa? Kenalin kepada anak keturunan sebagaimana cintanya orang tua kita dulu kepada orang tuanya dan kakek atau uyutnya dalam sekali. Oleh sebab itulah Nabi SAW katakan, la yadkhulul jannah qabilur rahim. Gak bakalan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Gak bakalan masuk surga.
Sallallahu Alaihi Wasallam dikala ingin berjalan di tengah para sahabat. Kata Rasulullah, maukah kalian aku ceritakan kepada orang-orang yang paling jahat di antara kalian? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Apa itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama orang yang jahat adalah orang yang berjalan membawa permusuhan. Ini orang kalau datang di tengah-tengah bawa penyakit, orang diomongin, orang dihujat, orang dijelekin, bawa permusuhan. Ini orang jahat. Yang kedua adalah orang yang memutuskan tali silaturahim orang-orang yang bersaudara. Ada orang sama orang, tetangga sama tetangga, aku gara-gara itu orang tetangga jadi berantem. Nih orang yang jahat. Karena bahkan untuk mendamaikan musuh saja boleh hukumnya kita bohong ya Mas. Saking jangan sampai kita itu bermusuhan. Dan yang terakhir adalah orang yang membuka aib orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kemarin di medsos, pemilihan presiden, pemilihan wakil, nggak habis pikir di media, di WhatsApp, habis-habisan. Dia katain orang muslim, dia hina, dia masukkan ke dalam Facebook, dia bongkar aibnya. Alhamdulillah min zalik. Dosa apa yang harus kita lakukan? Bukannya kita mencari pahala, tapi kita mencari dosa. Kata Nabi, orang yang jahat itu adalah orang yang membuka aib kaum muslimin. Nah, oleh sebabnya lah jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Syawal ini Allah memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang soleh dan solehah. Allah jauhkan kita dari segala macam bala dan musibah. Dan Allah berikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.